Kak Said. Waalaikumsalam, Bu Iva. Alhamdulillah, senantiasa sehat, harapannya terbaik. Ini kan Kak Said mau mengadakan observasi ya. Sebelum itu kita adakan dulu pra-observasi. Pra-observasi ini tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan atau kegiatan yang sebelum dilakukan sebelum kegiatan observasi atau observasi nantinya. Ini nanti bertujuan untuk supaya Bapak lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik dan bermakna kepada anak. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait pra-observasi ini. Nah, kira-kira sebelum ke pertanyaan, nanti kelas berapa yang akan kita laksanakan observasi, Pak? Hari ini ada jam ngajar di kelas 12.5, yaitu jam ke-6 dan ke-7. Nanti di sana nih. Nah, ini ada pertanyaan terkait kegiatan nanti yang akan kita laksanakan di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti saat kegiatan pembelajaran itu apa saja? Oke, sebagaimana kemarin rancangan pembelajaran yang saya siapkan, tujuan pembelajaran yang hari ini pas ada di 12.5, yaitu peserta didik mampu mempromosikan produk kerajinan Nusantara dan mancanegara yang mereka kembangkan melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara visual seperti poster, brosur, media sosial dengan mempertimbangkan keefektivitasan dan daya tarik visual untuk promosinya. Itu kurang lebih. Berarti nanti bagaimana anak ini membuat media promosi ya Pak? Oke, intinya itu. Medianya ini bisa berupa online sama offline gitu. Offline, betul. Terus pengembangan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini. Pengembangannya adalah siswa diharapkan mampu atau dapat membuat dari dua aspek itu, yaitu yang online dan offline. Yang online itu ke arah poster dan pilihannya juga bisa ke video. Sementara yang offline itu yang berbasis advertising, di mana ada brosur, ada stiker, ada billboard dan sebagainya. Karena di dunia promosi sekarang ini juga sangat menarik. Jadi anak-anak yang ada kalau di perguruan tinggi itu ada di jurusan ini ilmu komunikasi, itu kayak di sana selain di Diskontis. Berarti nanti ini sesuai bakat dan minat anak-anak ini. Betul, sebagaimana kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 2 Batu. Nah, ini terus terkait dengan rancangan pembelajaran, bisa diceritakan sedikit mungkin tentang strateginya, metodenya, atau model yang Bapak pakai untuk kegiatan Bapak? Untuk model saya pakai PJBL atau Project Based Learning, karena anak-anak bagaimanapun juga akhirnya kan harus membuat produk atau menghasilkan karya, dan karya itu berupa promosi. Nanti yang dalam konteks sederhana mereka mempromosikan di media sosial masing-masing. Itu yang sederhana. Kalau mau lebih jauh sebenarnya perusahaan-perusahaan memang juga membutuhkan untuk promosi di bidang ini. Nah, terus kemudian tadi apa? Strateginya ada beberapa yang berusaha saya terapkan. Satu, strategi di pembelajaran di kelas, ada pengelompokan berdasarkan kemampuan anak-anak. Tetapi di ranah keterampilan biasanya kalau diatur apa istilahnya kalau berdasarkan kemampuan itu? Berdasarkan kemampuannya. Itu apa istilahnya? Kok saya lupa. Itu kan ada pengelompokan yang berdasarkan kemampuan, ada yang berdasarkan gender dan sebagainya itu. Nah, nanti kami kelompokkan itu dengan harapan apa? Dengan harapan memudahkan kami di dalam saya sebagai guru di dalam memantau anak-anak, juga nanti anak-anak di sisi lain bisa saling gesekan, nantinya apa? Interaksi, jadi ada nilai sosialnya di situ. Itu strateginya. Kemudian tadi apalagi satu metode. Nah, untuk metode
kami atau saya akan gunakan ini, ada penerapan contoh dengan video yang akan kami tayangkan, nah, sehingga nanti akan membuka wawasan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kasih mereka pertanyaan dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya akan merangsang mereka untuk berpikir, untuk menalar terkait dengan mungkin iklan-iklan yang mereka gemari atau iklan yang menarik bagi mereka, dan mereka akan menjelaskan itu, sehingga dari situ kami bisa menangkap seberapa jauh anak-anak memahami tentang dunia iklan atau promosi ini. Jadi nanti pembelajarannya memang betul-betul berdiferensiasi ya? Iya, berdiferensiasi, itu maksud saya tadi. Metodenya nanti ada gagasan, terus mengamati juga, ada diskusi kelompok nih Pak? Iya, ada diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok. Mungkin itu saja. Terus media mungkin ada yang dipakai di sebenarnya anak-anak ini sudah menghasilkan karyanya di karya proyek. Itu harusnya itu yang jadi media, dan itu sekaligus yang menjadi objek yang akan dipromosikan oleh anak-anak. Hanya masalahnya kemarin setelah pameran ini anak-anak kayaknya kurang maksimal di dalam perawatannya, sehingga perlu dibenahi lagi untuk bisa dipromosikan. Tetapi untuk hari ini anak-anak cukup mempersiapkan mulai dari spek apa yang nanti akan dicantumkan di promosinya, sehingga menjadi daya tarik bagi produk itu kepada khalayak. Cukup menarik untuk kegiatan promosi. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan untuk kegiatan observasi ini. Nanti setelah ini kita akan sama-sama di kegiatan observasi, saya akan mengamati, dan perlu saya sampaikan juga nanti setelah kegiatan observasi akan ada kegiatan pasca observasi, sama kita akan mengadakan percakapan untuk mengevaluasi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas, dan nanti akan didampingi oleh pengajar KS. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakra. Lapor kelas 12.5 dengan jumlah siswa 36 anak dan tidak hadir 2 anak karena alasan sakit, siap mengikuti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Laksanakan. Siap laksanakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Yang dua teman kalian yang hari ini sudah masuk atas nama Farel sama Fitri yang dekat rumahnya Fitri barangkali. Sora Anjola Pasar. Anjola jauh atau dekat? Jauh. Artinya kalau misalkan tahu kondisi Fitri, nah apapun itu adalah teman kita, dan perlu kita ketahui ketika teman kita ada yang sakit, kita ada solidaritas yang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah teman yang baik. Kalau pada rumah hijab yang sahabat karibnya Amar. Oke. Amar tahu? Oke. Oke. Ya, semoga teman kita dua yang hari ini berhalangan hadir karena alasan sakit, semoga diberikan kesabaran, sakit yang ada bisa mengurangi dosa-dosa yang ada, dan segera mendapatkan obat terbaik sehingga di kesempatan berikutnya bisa segera masuk kembali. Oke, di pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari tentang
promosi atau iklan itu terkait dengan pelajaran yang kemarin kita sedang melaksanakan ujian prakteknya. Tetapi sebelum itu di layar LCD kita sudah ada gambar, insya Allah ini. Dasatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat? Itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudratnya Allah Subhanahu sama dengan sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggangi mukjizat simsalah, cukup penalaran akal, namanya basir apa? Basir. Dasatan tongkat Musa itu karena apa? Oke. Ada yang paham yang dimaksud dari cerita singkat Gus Baha ini tadi? Ada yang paham? Apa maksudnya? Di situ ada dua, ya, ada dua nabi yang diceritakan. Satu adalah tongkatnya Musa. Tahu Nabi Musa? Tahu. Oke. Salah satu kehebatannya apa? Ketika dikejar-kejar Raja Fir'aun. Oke. Tahu yang dimaksud Gus Baha ataupun dalam tayangan ini tahu apa? Soal mukjizat yang diberikan Allah sangat luar biasa, dapat ditemukan dimanapun. Yang lain ada yang punya spidol? Terima kasih Gus Nanda. Kita akan plus teman kita yang hebat. Semoga yang tanggap dan mensedekahkan ini untuk ilmu, insya Allah ada keberkahan dan ada manfaat yang didapat. Oke. Musa, ya, dengan tongkatnya. Yang kedua adalah Muhammad. Intinya adalah dua hal ini. Ya. Oke. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dan disampaikan intinya apa? Oke. Gak apa-apa, sampaikan aja. Salah nggak dihukum kok. Nggak ada namanya siswa menjawab salah dihukum masuk penjara, nggak ada. Apa yang dimaksud di sini tadi? Apa? Monggo sampaikan. Ya? Apapun yang sudah dikehendakkan oleh Allah itu bakal terjadi kalau Allah itu menyetujuinya. Contohnya seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Habis itu kan semutnya organnya sangat kecil. Nyamuk yang organnya sangat kecil itu pun bisa diciptakan oleh Allah karena. Oke. Kasih waktu. Satu lagi. Tadi yang pertama siapa tadi yang jawab? Oke. Tadi gimana? Saya akan lupa tadi. Mukjizat dari Allah dapat ditemukan dimanapun. Oke. Yang kedua tadi. Satu lagi barangkali yang punya pendapat dan lebih pas untuk menerjemahkan. Bukan salah. Ya. Kalau di sini saya sebutkan adalah kun fayakunnya. Ya, ada di surat Yasin. Satu lagi, mau nggak sampaikan? Oke, ini luar biasa. Oke, jadi intinya ini saya tanyakan sekali lagi, saya mohon maaf kepada yang non-muslim, bukan bermaksud ini mendiskreditkan yang muslim atau membahas terkait keagamaan, karena saya hadir di sini adalah kita belajar prakarya. Utamanya nanti adalah seni iklan atau promosi terkait dengan karya kita yang diproyek dan sekaligus itu karya prakarya. Ya, bahkan nanti kalian akan kelompok untuk merumuskan iklan itu, karena iklan itu juga akan menentukan penilaian kalian untuk mencapai
sukses, yaitu saat Idul Fitri kalian sudah happy ending, meninggalkan SMA 2, status lulus. Nah, itu salah satunya ditentukan dari apa yang akan kita bahas nanti. Tetapi ini adalah menjadi langkah awalnya, yaitu yang kita saya sampaikan tentang ini sebenarnya, ya, tentang akal. Ya. Kenapa nabi-nabi zaman dulu ya dikasih mujizat yang sehebat itu? Ya. Kaumnya Nabi Soleh misalkan dapat mengukir gunung-gunung di daerah Petra, itu menjadi huniannya yang luar biasa. Bahkan arsitektur Eropa itu gaya-gaya yang Romawi itu menggunakan apa yang dicapai oleh kaumnya Nabi Soleh. Itu kehebatannya sungguh luar biasa. Kemudian Nabi Musa yang bisa membelah laut, ya ini. Nah, tetapi di zamannya Muhammad kok diturunkan ini? Karena apa? Karena adanya ini. Dan kita nanti akan menggunakan akal itu untuk menerjemahkan terkait dengan promosi. Nah, promosi itu paling tidak nanti akan ada 3 hal, ada promosi negatif, ada promosi positif, ya, ada juga promosi yang sifatnya apa ya? Bisa dikatakan nanti dangkalnya di mana promosi itu. Nanti kita akan sama-sama coba kita lihat. Oke, itu. Ya, sekali lagi ini saya bukan terkait dengan agamanya yang saya utamakan, tapi bahwa akal kita mampu menembus apapun. Dan umat Muhammad atau zaman kita sekarang ini ya dikatakan kuat itu bukan karena fisiknya hebat. Walaupun mungkin teman kita di sana di pojok sana, Mas Saiful, nah itu juga menggunakan fisik atau akal. Ya, itu. Menggunakan okolnya, bukan akalnya. Karena apa? Di pertandingan olahraga khususnya olahraga bela diri. Olahraganya apa? Gulat. Ya, itu. Oke. Nah, bisa dipahami ya ini. Oke. Kalau bisa dipahami, oke. Saya sebelum masuk ke pembelajaran, saya butuh ada 3 pendapat dari kalian. Ya, artinya ini apa? Terkait dengan kesepakatan kelas. Selama pembelajaran nanti, ya, saya berharap kalian bisa memenuhi ini. Monggo silahkan siapa yang mengusulkan. Boleh siapapun mengusulkan tentang kesepakatan kelas kita selama kita belajar. Sehingga nanti apa? Kita sama-sama nyaman di dalam belajar ini dan bisa mendapatkan ilmu yang kita harapkan. Dan tujuan pembelajaran kita bahwa nanti kita akan menghasilkan iklan yang terbaik, ya, itu akan tercapai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya susun. Nantinya ada PowerPoint yang sebentar lagi kita tayangkan. Tapi sebelum ke sana, ayo kita buat kesepakatan. Monggo bisa disampaikan siapapun. Oke, Mas Saiful? Mungkin tidak boleh telat masuk ke dalam kelas. Oke. Gimana Mas Saiful? Masuk ke kelas? Ya, Tidak boleh terlambat. Oke, 1 usulan. Oke, terima kasih Mas Saiful. Luar biasa usulannya. Oke, yang lain? Monggo diusulkan. Oke. Boleh minum tetapi tidak boleh makan. Oke. Ya. 1. Saya tulis ini ya. Masuk tidak terlambat. 2. Boleh minum. Oke, 2 lagi. Nanti kita godok yang kita sepakati untuk pembelajaran hari ini yang mana? Monggo. Oke. Keluar masuk Keluar dari sini. Satu lagi. Ada bukan? Yang pojok kanan. Sebelahnya pojok kita. Lawan. Monggo. Ada usulan? Oke. Tidak bicara kotor. Makanya kotor ini jelas bukan sampah maksudnya, tetapi membicarakan sampah maksudnya yang tidak penting, tidak bisa disampaikan. Mungkin itu. Contohnya jangan cowok itu tidak boleh ya.
Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Oke. Saya kasih ilustrasinya. Ya. Ilustrasinya begini. Saya hidup jauh sebelum sampean ada. Bahkan bisa jadi ayah ibu sampean atau ayah ibu kalian itu usianya jauh di bawah saya. Ya. Tuh, saya kelahiran tahun 72. Ya. Bukan ini membawa tuanya, tetapi maksud saya apa? Di masa saya ada iklan yang sebetulnya saya bawa ke sini 2. Tetapi saya tidak menggambarkan karena iklan waktu itu memang kalau istilahnya zaman sampean ini adalah jadul. Ya, sebenarnya saya sudah siapkan tapi kayaknya nanti proses internetnya agak lambat lagi, nanti menghabiskan waktu. Intinya adalah ini, satu iklan itu adalah iklan tentang minyak, ya minyak goreng, namanya Vilma. Motonya adalah ini, sejernih akal sehat. Saya suka banget dengan kata-kata ini, luar biasa yang menghasilkan kata-kata ini. Ya, walaupun saya juga tidak tahu nanti untuk sampai gimana setelah ini kita respon bareng. Ya. Yang kedua adalah iklannya masih juga sama-sama minyak, tetapi beda fungsinya. Kalau ini untuk penggorengan kaitannya dengan memasak, ya itu. Tapi yang satu ini adalah kaitannya dengan pertemanan. Karena apa? Ini minyak ini adalah pengharum. Ya, namanya Aks. Dulu motonya adalah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu motonya. Dan saya suka banget moto itu. Dua hal terkait dengan iklan, dua-duanya menarik. Saya melihat iklan itu tahun 80-an, tahun 90-an, tapi masih lekat di ingatan saya. Karena apa? Begitu hebatnya yang melahirkan kata-kata ini. Menurut kalian, iklan pertama tentang minyak goreng, Vilma, sejernih akal sehat, ada yang bisa menggambarkan maksud dari yang punya ide kata-kata ini? Saya Pak. Mungkin minyak itu sejernih akal sehat. Jadi minyak yang jernih itu pasti orang pilih Vilma Pak. Kan sejernih akal sehat itu mempengaruhi orang bagaimana memilih minyak tersebut, produk tersebut. Dapatnya Mas Haki seperti itu. Satu lagi pendapat terkait dengan ini yang mungkin bisa menerjemahkan. Karena apa? Kita nanti akan membuat iklan, dan iklan itu adalah lahir dari mimpi sebenarnya. Kita akan jual mimpi sebenarnya, ya terkait dengan iklan. Kalau saya bilang iklan itu adalah menjual mimpi, ya beda dengan ikan, ya. Itu. Kalau ikan itu adalah jenis hewan yang hurufnya paling sedikit. Ya. Ikan, ya. Ya, upin. Oke, sekarang ini satu lagi pendapat, monggo. Yang cewek biasanya agak peka dengan kata-kata seperti ini. Karena kalau cewek itu bicara dengan perasaan. Iya. Terus jawab lagi. Jawab cewek juga lahirnya. Saya jawab Pak. Iya, tapi jawab pasti pernikahan cewek. Ya. Oke. Mungkin yang dimaksud yang berhubungan dengan mimpi tadi adalah mungkin yang dimaksud dari Vilma adalah sejernih akal sehat itu bahannya kan minyak yang dihasilkan adalah sejernih akal sehat orang-orang yang akan nanti mengkonsumsi minyak tersebut. Jadi target pasarnya dari Vilma adalah orang-orang yang memiliki akal sehat sejernih minyaknya tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Dua pendapat yang berbeda. Oke, sedikit saya kasih komen dari dua ini. Kalian masih ya maklum, bicaranya masih di level bicara natural. Oke. Tapi wajar. Ya. Karena apa? Sebenarnya tadi sudah saya kasih ilustrasi bahwa iklan itu salah satunya menjual mimpi. Gitu. Artinya apa? Yang tersampaikan di sini adalah bukan yang tersurat atau tersirat. Kalau tersurat itu kan yang nyata. Ya. Berarti yang tersirat.
Artinya teman bisa bayangkan kalau akalnya orang sehat, bukan lagi kan bicara ini tadi, ya, bukan bicara kotor. Orang yang akalnya sehat itu mampu menembus apapun. Logikanya ke sana. Nah, minyak ini sejernih akal sehat, berarti minyaknya sungguh luar biasa. Intinya adalah ke sana. Jadi bukan penyukanya adalah orang-orang yang hebat, bukan itu. Ya memang nanti kaitannya dengan orang-orang yang hebat pula yang menyukai forum. Di situ di forum itu bicara tentang kiamat. Ya. Terus ada salah satu peserta di forum itu angkat tangan. Beliaunya adalah orang desa. Ya. Pak, berkali-kali saya ke forum ini seringkali menceritakan tentang kiamat. Tetapi Bapak tidak pernah, atau Ustaz tidak pernah menceritakan atau tidak pernah menyebutkan kapan sih tanggalnya kiamat. Itu. Akhirnya oleh si alim ini disampaikan, kamu berani-beraninya tanya tentang kiamat itu kapan datangnya, berarti apa persiapannya? Itu. Saya tidak punya persiapan, Pak. Saya hanya sholat biasa, sholat sunnah pun tidak pernah. Tetapi satu yang saya yakin, saya mengidolakan Nabi saya. Insya Allah dengan sholat itu saya akan bersamanya. Itu. Yang betul saya sampaikan dari sini apa? Bahwa idola saya itu hampir seperempat pendapatannya digunakan untuk beli minyak, khususnya minyak wangi atau pengharum. Karena itu tadi pesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Artinya apa? Ketika kita ketemu dengan seseorang dan itu pertamanya begitu hebat, saya yakin selanjutnya tinggal ngalir aja. Itu yang betul disampaikan oleh A. Dengan motonya harapannya minyaknya banyak dibeli. Karena apa? Karena kedahsyatannya bisa tergambarkan dari motonya itu. Itu maksud iklan. Yeah. Sama sudah saya kasih tentang 2 iklan. Kita masih punya tentang karya kita kemarin, yaitu karya proyek sekaligus karya prakarya. Monggo setelah ini kalian gabung dengan kelompok kalian di proyek sekaligus kelompok di prakarya. Ada karya yang tempat sampah otomatis, kemudian ada kaplam yang bisa bergerak, ada lagi yang kelompoknya Mas Jafar apa benar ya? Oke, itu karyanya. Terus satu lagi, nah kelompoknya Mas Ketua Kelas. Monggo silahkan sekarang gabung ke sana dulu. Nanti akan saya tanyakan terkait dengan PPT dari pelajaran yang kita pelajari sekarang ini. Ya, monggo gabung ke kelompok ini. Berdasarkan tempat aja ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kayaknya akan lebih pasti dan lebih gampang. Kelompok 1 ada di paling utara, kelompok 4 paling selatan. Di grup mata pelajaran, ya kalau sudah gabung dengan kelompok dan berada di sini, di grup mata pelajaran sudah saya share juga tentang LKPD-nya, ya LKPD dari ini media promosi usaha, media promosi produk usaha, ya. Terus ini adalah ringkasannya, saya kemas dalam bentuk PPT ini, ya. Dan ini yang nanti step by step-nya kita pelajari bersama. Oke, tujuannya ini tujuan untuk pembelajaran kita.
itu tujuannya memahami fungsi dan tujuan media promosi produk usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Ya, itu. Berikutnya adalah yang kedua, memahami bentuk-bentuk media promosi produk usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Terakhir tujuannya ada keluar di sana. Oke. Fungsi promosi itu fungsinya nanti penjabarannya lebih di LKPD-nya, ya nanti bisa dipelajari, ya. Tuh. Oke, dari rangkaian ini, ya, nah ini bentuk respon dari calon pembeli, ya nanti kalau kalian mempromosikan, tapi kita masih ada di sini. Oke, jadi ini nanti kalian akan setelah ini kalian akan merumuskan kira-kira promosi yang kalian nanti buat terkait dengan karya kalian. Satu, nanti kalian memilih yang poster atau memilih yang bentuk video, itu tentukan dulu oleh kelompok. Yang kedua, tujuannya nanti di promosi itu apa? Oke. Jadi tujuan kalian mempromosikan produk ini apa? Ya. Itu. Terus yang ketiga, nah, ketika itu nanti harus ditayangkan di media sosial, kira-kira sebaiknya iklannya itu seperti apa? Oke. Ini adalah gambaran ringkasnya dari tujuan kalian untuk gabung kelompok. Nanti satu kelompok saya harapkan bisa presentasi, yaitu kelompok yang paling siap bisa didiskusikan dari situ. Barangkali ada yang belum jelas dan sebagainya, monggo bisa disampaikan. Kalau ada yang belum jelas arahnya kenapa harus kumpul kelompok, kangen tadi. Bisa beda kelompok masih bertetangga kangen juga. Oke, kalau memang sudah dipahami, monggo bisa didiskusikan dan hasilnya nanti bisa dipresentasikan kejelasan di depan kelas. Oke. Oke, kita ikuti presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai diskusi ini kita. Kita bikin promosi videonya itu mungkin sekitar nggak sampai 1 menit. Videonya itu kayak ikut tren TikTok yang kayak kenapa ditarik gitu, yang kayak itu. Mungkin kalau bingung langsung kita praktekkan saja. Presentasi nggak dulu? Tapi kita modifikasi pakai suara kita. Bagiannya yang ditarik itu kita jelasin produk kita sama manfaat produk kita. Alasannya kan karena kalau itu juga anak muda. Jadi nanti menarik banyak orang kepo produknya. Oh, oke. Sudah? Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Masih ada yang disampaikan dari kelompok 2? Oke, cukup. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain perhatikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iklan. Untuk iklannya kami memilih poster infografis. Alasan kami memilih untuk membuat produk iklan menggunakan poster karena efisiensi waktu, lalu agar tidak ada keterlambatan deadline dan memudahkan teman-teman semuanya. Untuk media sosialnya, kami memilih Instagram. Kami posting di postingan Instagram bukan di story, jadi kayak didiamkan sama di postingan itu. Untuk perkiraan gambaran isi poster itu tentunya gambar produknya dan rincian ukuran juga bahan-bahannya agar orang yang melihat iklan ini tertarik. Kayak misalnya kita kan pakai untuk packagingnya kita ganti ke kayu, nah itu mungkin banyak yang tertarik soalnya packagingnya kayu dan menggunakan alat sensor dan lain sebagainya kayak gitu. Sudah? Yang lain? Yang disampaikan? Sudah? Ya, mungkin juga bisa kita promosikan ke orang tua biar orang tua kayak ngomongin ke teman-teman, siapa tahu para teman-teman dari orang tua kita dan tertarik. Kami menggunakan teknik promosi juga. Oh, berarti pemasaran langsung, Iya. personal selling. Oke. Coba ada yang tidak disampaikan lagi? Oke, Mbak bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Habis itu ada kita pendapat-pendapat kita, kami tuh jelasin tentang promosi sama kita bikin kayak video promosinya tuh kayak gimana. Kita sudah presentasi, kemudian tadi kita jelasin tentang fungsinya promosi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya Dr. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Bagaimana rasanya kemarin setelah kegiatan observasi di kelas? Oke, alhamdulillah dari observasi kemarin satu banyak ilmu yang saya dapatkan selama ini untuk mengajar persiapannya tidak sedetail yang kemarin dan pertama. Yang kedua, ada pengalaman-pengalaman yang baru yang terkait dengan disiplin positif, misalkan ya, selama ini sebenarnya sudah melaksanakan tapi tidak sedalam kemarin karena secara pemahaman yang sebelumnya hanya di kulit aja, tidak sedetail yang kemarin. Itu kurang lebih. Terkait sama yang kemarin mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah Bapak lakukan di dalam kegiatan internasional. Oke, dari pengembangan sebenarnya saya ngajar di sekolah ini sebenarnya sudah lama, sudah 2006. Tetapi di akhir-akhir itu perubahan terkait dengan paradigma pembelajaran, terus kedua dengan teknologi, dan ketiga dengan capaian yang diharapkan. Ini ada perubahan-perubahan. Kemarin pengembangan yang saya lakukan ada beberapa yang baru menurut saya, walaupun menurut ilmuwan yang berkembang sekarang tidak baru-baru amat sih. Di antaranya yaitu mengkaitkan satu video, yang kedua
ada ini berdiferensiasi, apalagi diferensiasi yang kemarin saya lakukan itu terkait diferensiasi keterampilan itu, sehingga itu yang awalnya saya tidak bisa bayangkan ada sendiri, tetapi dengan bantuan dari Bu Siva selaku guru penggerak ini ada kemudahan langkah-langkah yang kami terapkan. Berarti kemarin sudah menerapkan diferensiasi ketiganya di proses, maksudnya terus produk. Ya. Bu, terkait video juga kalau sebelumnya mungkin tidak bisa menampilkan, tapi kemarin menampilkan sebagai teman-teman. Ya ada, cuman itu ada kelupaan dari sisi persiapan itu, yang akhirnya video yang semula sudah saya siapkan pada pelaksanaan tidak terjadi. Itu satu video eman banget sebenarnya, yang akhirnya saya pas pelaksanaan itu lebih pada improve-nya itu terkait iklan yang waktu itu saya pahami dan itu saya bawa ke kelas. Walaupun di pembelajaran kalau saya mengamati audiens sekilas atau dalam tadi sebenarnya mengenai juga, hanya lebih abstrak, tidak natural. Dalam artian kalau ketika ada videonya pendekatan sekarang anak-anak lebih menerima, tetapi ketika saya membayangkan ini menjadi kesulitan tersendiri. Jadi bisa saya katakan bahwa ini salah satu kekurangan yang mulai terjadi, ya? Betul, ya karena kelupaan mempersiapkan satu video itu ada sebenarnya, tapi harus mencari lagi karena malunya kurang maksimal. Dari pembelajaran kemarin itu kira-kira ketercapaiannya apakah sudah kita ambil 1 sampai 10, kira-kira ketercapaiannya sudah mendapatkan nilai berapa? Kalau saya boleh objektif terhadap diri saya sendiri, kalau tentang penilaian 1 sampai 10 sempurna sih jelas enggak. Tetapi dengan persiapan, dengan pemahaman yang akhirnya kalau misalkan saya boleh GR sedikit ya antara 8-9 lah. Karena apa? Karena secara tahapan yang pertama, yang kedua secara pemahaman, yang ketiga secara kesiapan itu jauh lebih maksimal, sehingga menurut saya ada satu hal lagi, itu ketika sesuatu itu dari hati, kalau tidak akan sampai hati, dalam artian menjadi mengena di itu poin. Kira-kira dari tadi kendala yang kurang persiapan, terus jadinya itu jadi anak-anak hanya bisa membayangkan, dan ketika membayangkan kan berarti bermacam-macam, satu anak bisa berbeda membayangkannya. Ini salah satu yang bisa dikatakan sebagai kekurangan yang terjadi saat Mbak kemarin mengajar. Dari kekurangan ini kira-kira apakah Pak Said akan punya rencana untuk tindak lanjut berikutnya? Jelas kalau tidak lanjut namanya satu guru dituntut untuk terus memperbaiki diri, ya sebenarnya tidak hanya guru, semua aspek kehidupan harusnya seperti itu. Tetapi untuk guru tuntutan ke situ kan lebih, karena apa? Karena ini pembelajaran, ini pendidikan. Nah, terus yang berikutnya juga seiring dengan tuntutan, ya, itu harusnya ke sana. Di kekurangan kemarin sebenarnya kalau tidak mempersiapkan, sebenarnya sih enggak mempersiapkan, hanya ada kelupaan karena ada faktor kecapean dan sebagainya, yang akhirnya satu itu lupa tidak disiapkan dalam satu file, yang akhirnya pas waktunya jadi agak kaget juga loh, saat ini ternyata belum gitu. Oke, nanti ke depan jelas akan terus memperbaiki diri, pengembangan terutama itu sudah akan kami lakukan. Ini terkait pengembangan, kira-kira Pak Said punya rencana untuk pengembangan dirinya seperti apa? Pengembangan diri terkait dengan pembelajaran sekarang jelas pendekatan pada aspek teknologi, khususnya teknologi IT, itu yang pertama. Yang kedua ya jelas memahami
paradigma pembelajaran era sekarang. Kalau dulu di era saya dulu belajar, anak yang tidak memperhatikan bisa dijewer, dipukul dengan penggaris, itu satu hal yang wajar dan orang tua tidak protes. Tetapi era sekarang kan berbeda karena tidak memperhatikan. Dan bagaimana untuk menarik perhatian supaya pembelajaran tetap bisa fokus? Ya salah satunya membuat pembelajaran yang, kalau saya ini pemahaman saya sendiri yang satu ini, yaitu dengan memadatkan, ini bukan memadatkan materi tapi memadatkan perencanaan, yang akhirnya kegiatan di pembelajaran itu menjadi nyambung terus, tidak banyak ruang anak-anak untuk bukan tidak dikasih ruang untuk berimprovisasi atau untuk kreatif, tetapi rancangan itu dimaksimalkan dari sisi waktu, keterkaitan dari tahap ke satu tahap berikutnya itu dibuat yang serapi mungkin, sedetail mungkin. Nah, sementara dari sisi teknologi ya otomatis harus lebih banyak belajar lagi, ya, apalagi saya ini termasuk generasi tua. Nah, ini harus lebih banyak mengajar ke sana, mengikuti pola yang ada pada anak-anak, sehingga nanti menjadi pembelajaran menjadi menarik dan anak-anak sekali lagi bisa dengan antusias mengikutinya. Karena apa? Karena yang diterapkan oleh gurunya juga berjalan sesuai dengan perkembangan usianya. Terus terkait dengan anak-anak, mungkin ada alternatif lain ketika anak-anak seperti kemarin kurang memperhatikan, nah seperti itu bagaimana? Ya minimal kalau saya menurut ada dua hal atau bahkan tiga hal. Yang pertama adalah tadi membuat rancangan pembelajaran lebih detail lagi, lebih padat lagi. Yang kedua pendekatan pada era yang berjalan, bagaimana yang disampaikan oleh Jajar Dewantoro, dan anak berkembang sesuai dengan masanya. Yang ketiga ada istilahnya asesmen, ya, asesmen untuk memberikan anak-anak untuk digiring menjadi lebih antusias pada materi yang kita sajikan. Kalau improve-nya yang keempat adalah dikaitkan dengan kehidupan apa yang akan dijalaninya, atau kehidupan bahwa ilmu ini penting bagimu karena kamu nanti akan mengalami ini. Jadi mengkaitkan dengan kejadian-kejadian yang real di masyarakat. Nanti terkait dengan dan tindak selanjutnya, maka akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih detail, lebih maksimal, bisa terbuka supaya anak-anak juga lebih tertarik, pendekatannya sesuai dengan zamannya. Zaman ya sebenarnya. Terus membuat asesmen untuk lebih memfokuskan anak-anak supaya lebih antusias dan juga dikaitkan dengan kehidupan saat ini yang memang benar-benar terjadi, supaya anak-anak juga tahu bahwa ini pentingnya ilmu, terus tidak hanya teori saja tetapi bisa mungkin itu saja sebenarnya dari kemarin yang kita laksanakan pra dan kegiatan observasi. Terus hari ini adalah pasca, itu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita sama-sama mungkin evaluasi diri bagaimana kita sudah melakukan pembelajaran, apakah ada kekurangan atau tidak. Di saat kita sharing begini, kita bisa saling menemukan jalan keluar tidak lanjut yang nanti bisa dilaksanakan di pembelajaran. Kira-kira itu saja Pak Seri, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin sudah mengganggu waktu untuk kegiatan Pak Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.